Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 7 Dzulqa'dah 1445 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 14 Juni tahun 2024. Perlu diketahui bagi para jamaah yang bertindak sebagai khatib yaitu Ustaz Dr. Andes Budi Santoso Hafizahullah Ta'ala, dan nanti Imam Saudara Bambang Yuwono serta Muadzin Bapak Suryadi. Bagi jamaah yang masih berada di luar sedang mengambil air wudhu, kami harap untuk segera masuk, dan bagi jamaah yang telah masuk, kami harap untuk mengisi saf depan terlebih dahulu. Perlu diketahui bagi adik-adik sekalian bahwasanya nanti kalau khatib sudah naik ke mimbar untuk menyampaikan khutbah, kami harap Anda diam dan tenang. Demikian dari kami, waktu telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum
raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama sekali marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan berjuta kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga kita bisa melaksanakan sholat Jumat di Masjid Khadijah yang kita cintai. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju dinul Islam. Semoga kita selalu mencintainya dan berselawat kepadanya, sehingga kita diakui sebagai umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, selaku khotib mengajak kepada hadirin sekalian dan diri pribadi, marilah selalu berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berusaha menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Semoga Allah selalu memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita sehingga selalu dalam keimanan dan ketakwaan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, beberapa hari lagi kita akan kehadiran hari yang mulia, yaitu Idul Adha. Bukan sekedar perayaan, hari raya Idul Adha juga menjadi momentum bagi setiap muslim yang mampu untuk berbagi pada sesama melalui hewan kurban yang disembelih. Selain berbagi makna Idul Adha, juga mengajarkan setiap umat Islam untuk bisa memberi pengorbanan secara ikhlas atas segala sesuatu yang dilakukan dan yang dicintai. Begitu spesialnya Idul Adha, kita sebagai umat Islam sangat penting untuk memberikan aspirasi dan memuliakan Idul Adha. Beberapa amalan yang baik dilaksanakan dalam rangka menyambut memuliakan Idul Adha. Antara lain, yang pertama, memperbanyak takbir, tahmid, dan tahlil. Takbir, tahmid, dan tahlil merupakan kalimat thayyibah yang baik dikumandangkan dalam rangka menyambut kehadiran hari raya Idul Adha maupun Idul Fitri. Kalimat tersebut dikumandangkan sebagai bentuk kegembiraan dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehadiran hari raya Idul Adha. Tak hanya menjelang 10 Zulhijjah saja, akan tetapi sunnah dikumandangkan hingga 13 Zulhijjah. Dari Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ayamin ahdamu 'indallahi wala ahabu ilaihil amalu fihina min hadhil ayyam asr fa aksaru fihina minat tahlil wa takbir wa tahmid." Tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai Allah untuk berbuat kebajikan di dalamnya daripada 10 hari Zulhijjah. Maka perbanyaklah pada saat tahlil, tahmid, tahmid. Hadirin sekalian jamaah rahimakumullah. Yang kedua, berpuasa sunnah tarwiyah dan Arafah. Puasa tersebut terjadi salah satu ibadah yang sebaiknya dilakukan tiap muslim. Puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah, sedangkan Arafah pada 10 Zulhijjah. Puasa ini juga sangat dianjurkan bagi orang-orang yang tidak melaksanakan haji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya puasa Arafah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu
dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat HR Muslim. Yang ketiga, menaikkan haji dan umroh, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu atau dimampukan oleh Allah. Bagi muslim yang mampu, haji menjadi amalan yang dilakukan pada Zulhijjah. Haji dan umroh juga merupakan panggilan orang tertentu sehingga harus datang memenuhi panggilan Allah. Haji hukumnya wajib dan dilaksanakan sekali seumur hidup bagi yang mampu. Keutamaan haji yang tercantum dalam hadis yang dijelaskan Nabi Muhammad, Su'ila Nabi, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, amalan apa yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ada yang bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, jihad fisabilillah. Ada yang bertanya lagi, kemudian apa lagi? Haji mabrur. Jawab Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari. Lalu ibadah umroh, yang artinya ikutlah umroh kepada haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa, sebagaimana pembakaran menghilangkan karat besi, emas, dan perak. Sementara tiada ada pahala lagi haji yang mabrur kecuali surga. Yang keempat, dalam sebaiknya tidak makan sebelum sholat Idul Adha. Dalam rangka menyambut Idul Adha, sampai Nabi tidak makan pagi duluan, sehingga sholat dalam kondisi perut belum terisi. Hal ini yang merupakan penghargaan kepada Idul Adha, dan juga lantaran akan adanya daging sembelih, daging kurban setelah sholat Id. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la yaqdu yaumal fitrah hatta yakulu yauman adha hatta yarji'u fal yakulu min adkhilihi. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berangkat sholat Id pada hari Idul Fitri dan beliau makan terlebih dahulu, sedangkan pada Idul Adha beliau tidak makan lebih dahulu, kecuali setelah pulang dari sholat Idul Adha baru beliau menyantap hasil kurban. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima, melaksanakan sholat Idul Adha. Dalam mazhab Imam Hanifah dan riwayat dari Imam Ahmad, diwajibkan kepada seluruh orang Islam untuk melaksanakan sholat Id, dan orang yang meninggalkan tanpa ada udzur maka berdosa. Inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena ibadah, karena Rabbmu, dan berkurbanlah. Quran surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, sholat Idul Adha bukan merupakan kewajiban, akan tetapi merupakan ibadah sunnah. Seperti dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu berangkat pada hari Idul Fitri dan Idul Adha ke musola. Beliau memulai dengan sholat. Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam, menyembelih hewan kurban. Ibadah kurban merupakan ibadah sosial dari kaum muslimin di Zulhijjah. Kurban menyembelih hewan, kurban sangat baik dilakukan tiap muslim yang mampu di Zulhijjah sebagai dengan waktu yang ditentukan. Kurban merupakan ibadah sangat baik jika dilakukan dengan ikhlas, yang sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Dan kurban adalah salah satu amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya dari Aisyah, Rasulullah mengatakan, tidaklah pada hari Nahr
manusia beramal satu amalan yang lebih dicintai Allah daripada mengalirkan darah dari hewan kurban. Ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku, rambut hewan kurban tersebut, dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada Allah sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkurban. Hadirin sekalian rahimakumullah, demikian khutbah yang singkat ini, semoga bisa dipahami dan dapat dilakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa iyyakum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhiru 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ya, khutbah yang kedua ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa kita dikabulkannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.